Kalau kita bicara ini ya, terkait dengan campaign nih. Nah, bagi Ayah Hedi melihatnya indikator campaign itu mudah untuk winning atau sehat, ataupun campaign yang katakanlah itu dalam tanda kutip akan zonk. Nah, itu indikatornya seperti apa? Sebenarnya banyak indikatornya. Banyak, oke. Salah satunya adalah leadnya dulu masuknya banyak gak? Oke. Jadi kalau udah banyak itu, dari sekian banyak yang masuk, berapa persen yang menarik gitu. Misalnya masuk. Jadi baru dibaca dari situ ya? Iya, jadi ada, kalau orang iklan tuh namanya itu metrik. Matrix, siap. Metrik itu ya jangkauan sekian, ada impression sekian dan mendatangkan lead sekian. Nanti dari lead sekian ini akan mendatangkan yang 3. Biasanya kita tuh ada yang hot, ada yang warm, ada yang cool. Nah, nanti dibagi lagi kan. Nah, nanti ada yang hot itu akan mendatangkan survei. Oke. Nah, saya balik cerita yang tadi. Jadi pertama leadnya banyak dulu. Yang kedua dicek tuh buyer personanya. Biar apa? Kan sudahnya banyak toolnya. Iya. Get kontak. Atau misalnya kalau saya sangat berpengalaman, dari gambar DP profilnya, HP-nya dia bisa ketahuan. Oh, ini orang berduit. Oh, jadi itu bisa kita jadikan apa ya? Salah satu indikator ya? Indikasi lah gitu. Oke. Profiling lah ya? Iya, profiling. Oke. Bahkan kita waktu itu pernah dapat orang yang gambarnya itu sedang pegang stick golf. Oke. Emang benar luar biasa. Ya? Luar biasa. Artinya benar lead itu benar tertarget ya? Tertarget. Sesuai yang kita harapkan katakanlah gitu ya. Kalau saya kan salah satunya mentarget itu kan habit orangnya apa nih, sukanya apa, tertarget sama kita. Oke. Nah, itu ada bocoran juga tuh ya. Oke, pakai suara Pak Ayadi ya. Nah, ini gini Ayadi, misalnya saya challenge nih, anggaplah saya ini developer baru, tapi yang tadi belum lengkap deh. Oh ya, gimana? Lanjut. Berikutnya adalah closing itu sendiri. Oke. Setelah dia lihat semuanya, dia tadi kan sudah punya metrik nih. Closingnya. Kalau sudah closingnya itu udah otomatis itu kalau dari segi iklan tuh winning gitu. Oke. Saya dari dulu sampai sekarang iklan-iklan yang winning itu tidak pernah saya hapus. Oh. Kalaupun nanti perubahan baru, paling target audiensnya saya rubah. Oke. Frame-nya tetap yang goal tadi. Iya. Nggak dihapus karena memang ya tadi ya itu menghasilkan iklan yang winning, terbukti konversi, dan itu ya ibaratnya jadi semacam apa ya, simpenan Pak Edil dalam tanda kutip ya. Ketika di kemudian hari misalnya gitu ya, mau iklan yang mirip-mirip, target audiens segala macamnya gitu ya, itu tinggal diinikan lagi aja ya. Banyak sih sebenarnya kalau kita mau melihat apa sih iklan yang bagus itu. Iya. Kita pernah punya konten yang hanya menggerak-gerakkan banner, kemudian talentnya jalan gitu kan. Itu menentang lead yang cukup banyak. Oh, benar cuma gerak-gerakin banner doang ya? Masya Allah. Iya. Berarti kan tetap harus di testing ya Ayadi ya? Tetap. Jadi mana konten mana yang oke, yang proven katakanlah gitu ya, terus campaign mana yang oke gitu ya, tetap di testing ya? Tetap. Jadi iklan itu kuncinya testing. Iya. Berapa hari biasanya durasi testing? Yang berlaku keumuman nih yang Ayah Hedi selama ini jalani? Sehari, 2 hari, 3 hari, seminggu? Kalau lihat ininya ya, produknya sendiri ya? Iya. Kan saya selalu ada tool yang bisa saya lihat, kalau target audiennya ini berapa sih jumlah audiennya? Biasanya kalau target audiennya besar, paling lama 1 hari atau 2 hari udah kelihatan sebenarnya. Oke. Nah, biasanya yang jadi permasalahannya adalah harga produk itu sendiri. Ya. Memang semakin mahal itu produk dan semakin sedikit audiennya, tentu akan menghasilkan lead yang sedikit, kemudian belum tentu juga hasil leadnya berkualitas. Karena memang targetnya lebih spesifik. Oke. Ketika targetnya lebih spesifik, maka target audiensnya ataupun itu jadi semakin lebih kecil, mengerucut ya dia. Oke. Nah, itu jadi tantangan juga ya. Iya. Ya, tapi kan ketika closing kan lebih renyah itu. Secara cuannya ya dia. Tapi gini, semakin spesifik, tentu biddingnya tinggi ya. Oh, biddingnya ya. Itu berarti ngaruh ya. Lelang ya. Tapi
kalau misalnya kita masuk ke sana, biddingnya bagus, target audiensnya pas tepat, closing Per 1000 tayangnya juga ngaruh ya, Di? ngaruh. Ngaruh juga ya? Target audiensnya bagus itu biasanya CPM itu rendah. Berarti kalau boleh dari sisi awam saya simpulkan, semakin nilai produknya itu semakin tinggi, ya kan, harganya semakin tinggi, ya katakanlah antara produk yang 1M dengan di atas 10M tentu kan beda ya dari sisi penargetannya, target audiennya, dan juga ya tadi bidding segala macam juga beda juga ya? Beda. Masya Allah. Sehingga makanya orang kadang-kadang tuh gini, produk itu harganya biaya iklannya adalah 1% minimal dari harga produknya. Iya. Nah, kalau gini Ayadi, ini nih bagi advertiser baru katakanlah gitu ya, yang dia tuh baru untuk masuk ke industri properti. Ini seorang advertiser nih. Dalam kacamata Ayadi, apakah memang harus misalnya gitu, oh bagi advertiser baru itu kalau ngiklanin produk yang ratusan juta dulu deh. Gitu, jangan langsung main miliaran, atau seperti itu, atau memang dia bisa main langsung miliaran gitu ya, atau bahkan dia bisa langsung main yang di atas 10M, atau memang ada tahapannya dulu gitu bagi Ayah Edi nih selama ini secara. Jadi kalau saya silakan advertiser tukang jaga lilin ya. Oh gitu ya. Tukang jaga lilin. Jadi tukang jaga lilin ini sama juga dengan seorang koki. Kalian buat masak ya? Tukang masak. Kenapa? Tukang masak ini walaupun dengan resep yang sama, bisa jadi menghasilkan rasanya beda. Oke. Jadi memang apa namanya, mungkin dari ada perbedaan cara sedikit akan berubah hasil gitu. Iya. Tapi intinya gini, setiap orang yang mau jadi advertiser atau itu advertiser pemula bisa mulai dari mana saja. Oh, jadi sebenarnya nggak ada pakem. Oh, harus yang produk yang puluhan juta dulu nih, jual kaplingan nggak juga ya? Enggak. Atau produk yang ratusan juta nggak juga ya? Tapi intinya dia harus paham target audiensnya siapa. Oke. Iya, kalau dia paham target audiensnya siapa, maka berapapun harga produknya, bisa jual. Akan tetap dapat nanti ya. Iya. Siap. Menarik. Luar biasa. Nah ini sekarang kalau saya challenge nih Ayadi, anggaplah saya seorang developer baru. Saya developer baru, nah Ayadi advertiser saya nih. Ya, saya kasih budget 15 juta. Nah, kalau seperti itu. Nah kira-kira dengan budget 15 juta tadi, ini kira-kira strategi yang Ayadi lakukan step by stepnya seperti apa? Setelah saya melihat visibility study-nya ya. Saya akan baca, kemudian saya akan rumuskan ini target audiensnya siapa. Kemudian dari kebiasaan dia, kan kalau di Meta itu ada 3 ya. Pertama itu kita tahu interestnya apa, minatnya apa. Yang kedua habitnya apa. Yang ketiga itu demografinya apa. Kita pelajari audiensnya, kemudian apa yang menarik bagi dia. Saya bilang tadi Meta adalah funnel media iklan yang mengkrit, ya, bukan menangkap seperti Google, dia mengkrit pasar gitu. Nah setelah kita paham target audiensnya, kita akan mencari yang menjadi daya tarik dia itu apa. Nah pada saat itu saya akan melakukan berbagai macam cara, membuat konten. Minta kepada tim konten membuat konten yang menarik buat mereka dengan konten-kontennya seperti apa gitu. Nanti setelah itu akan saya tes running test. Kalau advertiser itu tidak luput dari testing. Budgetnya jangan gede-gede dulu, kecil dulu. Setelah kita lihat, nanti kita evaluasi hasil leadnya seperti apa. Apakah targetnya cocok, apakah kemudian kontennya cocok, atau ada sesuatu yang kurang nih. Nah, kadang kita ngikutin yang viral juga nggak bisa, Kang Haji. Oh, tetap nggak bisa ya? Kadang nggak bisa ngikutin yang viral. Kenapa? Orang-orang investor tuh kadang-kadang juga nggak ngikutin yang viral gitu. Oh iya. Misalnya investor suka dengan angka-angka. Apa angka-angka yang kita butuhkan? Kita juga karena bagi dia lebih realistis itu ya. Artinya kan saya mau keluarkan uang sekian, saya akan dapat sekian, BEP-nya kapan, kan begitu ya? ROI-nya berapa, kan gitu ya? Gitu. Jadi memang awalnya walaupun saya dikasih budget besar, saya akan coba juga budget kecil, mengevaluasi dulu tes campaign yang bagus apa. Setelah sesuai, baru kita mulai rutinkan ini target budgetnya berapa. Seperti yang kita pernah coba, bahkan pada tes running pun kita pernah closing kan dulu. Luar biasa nggak? Luar biasa. Jadi di masa testing juga sebenarnya memungkinkan bisa closing ya? Bisa. Waktu kita closing, pernah kita coba
tanggal 12 kita ngiklan, tanggal 17 Agustusnya kita udah closing 1. Masya Allah. Luar biasa itu. Seminggu aja? Seminggu. Masya Allah, luar biasa. Luar biasa ya, tanda kutip, bukan saya gitu. Kita harus yakin bahasanya beriklan itu adalah cuma ikhtiar dari kita, melalui keilmuan kita, tapi yang tetap memastikan ada Allah gitu. Nah, jadi sini juga ada faktornya, bahasanya 99% itu bukan kita gitu. Iya. Tapi kan ya tadi pengalaman kita, skill kita, bagaimana kita dari tadi meramunya tadi gitu ya. Itu juga kan cukup menunjang juga atau menentukan bagian juga dari ya. ikhtiar lah. Iya, di luar tadi dari ijazah pertolongan Allah tentunya ya dia. Oke, nah kalau bicara struktur tim nih Ayadi ya. Tentu kan yang namanya kita campaign, menjalankan itu kan nggak sendirian, apalagi kalau udah bicara developer, tentu kan ada tim. Nah, bagi pandangan Ayah Hedi ini, struktur tim digital marketing khusus properti yang ideal menurut Ayah Hedi ini seperti apa? Gitu. Struktur timnya ya. Ini dari sisinya ini ya kita ya. Dari saya ya. Pertama tentu advertiser sendiri, kemudian tim digitalnya, kemudian CS-nya, dan tim-tim support yang lain. Contoh misalnya kita harus punya tim yang tahu mengenai bangunan itu sendiri yang kita jual. Gitu. Contoh desainnya bangunan itu kan sangat menentukan orang beli. Arsitek berarti ya? Arsitek itu butuh. Jadi tetap butuh juga ya dia. Jadi nggak hanya tadi katakanlah tim konten, tim CS, advertiser atau deal maker gitu ya. Dalam pandangan Ayadi, arsitek juga butuh ya? Untuk menunjang closing juga ya? Betul. Karena gini, semua pada saat closing itu akan menanyakan bagaimana cara kita membangunnya. Ini spesifik bangunnya seperti apa? Yang bisa menjawab itu bukannya si advertiser atau si CS atau si content creator atau si deal maker. Yang bisa menjawab tentu yang paham dengan bangunan. Makanya teknik sipilnya, arsiteknya gitu ya. Oke. Nah, menarik ya. Nah, ini jadi catatan juga ya. Jadi tidak hanya berhenti pada level sudah ada advertiser sama content creator udah selesai. Enggak ya dia. Jadi butuh CS yang deal maker yang powerful katakan gitu ya. Nah, ditunjang tadi dengan tim di balik layarnya ada arsitek, ada teknik sipil segala macam ya untuk menunjang closing. Nah berikutnya nih Ayadi terkait peran konten. Nah konten itu kan berarti ya ada video gitu ya, ada ya gambar, reel segala macam gitu ya. Nah ini menurut Ayadi ini ya sebagai seorang expert di digital marketing seberapa penting sih? Nah, sekarang konten adalah raja. Konten king berarti, king ya. Jadi konten itu sangat menentukan sekali. Dan konten itu bukan hanya berupa video ya, ada berupa gambar, gambar yang berupa carousel, atau tag-nya aja, copywriting-nya juga sudah merupakan konten. Cuma kita harus bisa mampu menerjemahkan bahasa visual atau bahasa gambar atau bahasa tag itu menyentuh kepada target kita, audiens kita gitu. Dan untuk diketahui AI sekarang ini luar biasa. Kenapa luar biasa AI ini? Dia bisa baca suara. Dia bisa baca gambar. Dia bisa baca teks. Jadi kalau bikin konten yang juga harus dikenal oleh AI-nya sendiri gitu loh. Jadi sekarang nih kalau orang bikin konten, si Andromeda-nya Meta itu juga bisa baca gitu. Luar biasa ya. Di konten itu ada apa gitu. Jadi dibaca ya sama si Andromeda ya? Iya, suara bahkan bisa dibaca. Masya Allah. Bahkan misalnya kalau misalnya lagu itu ternyata melanggar apa namanya? Hak cipta. Hak cipta. Ketahuan tuh? Ketahuan sama si AI. Bisa segitunya Masa si Meta itu yang ngerjakan orang berapa ribu iklan yang harus didetekkan? Semua ini didetek pakai mesin, pakai robot. Jadi sudah semuanya otomatis ya. Semua otomatis. Masya Allah. Jadi kalau kita bikin konten, bikinlah konten yang bagus dan maksimal sesuai dengan target audiens kita. Nah, Ayadi terkait dengan campaign juga nih ya, atau beriklan. Ini kaitannya dengan sosok atau peran personal branding. Butuh nggak sih, gitu ya? Menurut Ayadi ini personal branding atau katakanlah iklan ini bisa tetap powerful walaupun tanpa ada tokoh yang ditonjolkan atau personal branding tertentu. Menurut Ayadi gimana? Butuh nggak?
Kalau sisi saya kan, kalau di sisi advertiser yang penting kan traffic ya. Oke. Traffic itu apa? Kunjungan. Ya, lead. Ya, kunjungan. Oh, ya, kunjungan orang lihat. Kurang lihat. Oke. Nah, peran pentingnya apa namanya? Tadi tuh kita cerita apa? Sosok apa namanya tadi? Personal branding ini. Sosok entah itu toko ataupun katakanlah tadi ya developernya gitu yang dibangun personal brandingnya itu tetap butuh nggak gitu? Tetap butuh. Tetap jadi butuh ya. Kan personal branding itu berarti kan traffic ya. Traffic itu berarti kan kunjungan. Iya. Nah, contohnya influencer. Kita butuh influencer nggak? Oke. Butuh. Kenapa? Iya. Kita butuh trafficnya dia. Iya. Jadi ketika iklan yang ada yang influencer atau toko atau dalam tanda petik artis dengan yang tanpa itu akan beda ya? Iya, beda hasilnya. Oke, lebih banyak trafficnya datang yang pakai ini, katakanlah gitu, pakai toko, pakai ads, pakai influencer dibandingkan yang enggak ya? Kembali lagi kalau misalnya traffic berarti kan juga ada trust di situ. Oh iya, orang setidaknya sudah trust duluan ya. Oke. Ngaruh nggak ke budget iklan Ayadi? Maksudnya gini, iklan yang dengan ada toko gitu ya, tanpa yang ada toko ini dari sisi entah itu bidding segala macam ngaruh nggak? Kalau sebagai konten sendiri nggak di saya, tapi mungkin dari bayar orangnya mungkin iya. Oh iya. Iya dari sisi ini bayar ke metanya atau kena biaya iklannya itu nggak ngaruh ya berarti? Nggak begitu signifikan ya? Iya. Paling PR-nya itu ya tadi kita perlu ada bayar tadi ya. Oke. Kan influencer perlu dibayar juga kan? Iya. Nah, berarti memang ketika developer itu atau owner dia membangun personal branding, ya membangun ya dia. Jadi harapannya nanti dalam tanda kutip nggak perlu lagi bayar influencer, bayar toko segala macam. Itu memang cukup menunjang sebenarnya ya dan harus dilakukan ya. Betul. Jadi gini, sebenarnya untuk beriklan itu kan ada dua. Ada yang paid yang berbayar, ada yang organik. Nah biasanya kalau misalnya brandingnya udah bagus, biaya iklannya malah berkurang. Betul. Saya pernah ketemu dengan salah seorang developer besar di Bogor yang tidak pakai iklan sendiri, tidak pakai iklan. Cuma dia punya tempat yang sangat luar biasa dan brandingnya luar biasa. Bahkan kalau kita datang ke tempat dia cuma lihat landscape-nya, lokasi doang, suruh ngopi pulang lagi nggak apa-apa. Bayangkan. Tapi laku. Sekali buka klaster 3.000 laku 1.500. Wow. Masih ada 1.500 lagi yang ngantri untuk beli. Luar biasa ya. Nah, itu kekuatan branding itu branding. Iya. Brand itu dibangun dengan apa? Salah satunya tadi personal branding tadi. Siap. Nah ini Ayadi nih kaitannya dengan landing page sama WA langsung. Kan iklan bisa disetting ke landing page dulu gitu ya, mengarahkan atau ke WA langsung. Mana yang lebih efektif? Untuk properti ya, menurut Ayadi? Atau dua-duanya efektif? Atau dua-duanya masih efektif ya? Dua-duanya efektif ya? Ada orang yang hanya langsung ke WA, dia bisa langsung percaya, dia browsing sendiri, ketemu dengan website kita. Ada yang waktu kita ngiklan itu ada link landing page kita, sehingga dia masuk ke landing page, dia diedukasi di sana, nanti dia hubungi tes itu lebih dikatakan lebih teredukasi, lebih hot gitu. Iya. Kalau bedanya gini doang, kalau misalnya masuk dari CTA ke WA, ke WhatsApp, perlu diedukasi, perlu informasinya lebih banyak. Jadi si CS-nya lebih ada effort lah ya, untuk lebih mengedukasi. Tapi kalau landing page secara nggak langsung si audien tadi, si leads tadi dia udah teredukasi, bahkan si CS tinggal mengajak survei aja udah. Iya betul. Tinggal langsung meng-dealkan aja ya. Gitu. Tapi dari sisi budget iklan atau biaya iklan ngaruh nggak, Ayadi? Sama aja ya. Kalau saya yang coba ya. Iya, tidak begitu signifikan ya perbedaannya. Kalau iklan tuh lebih agak teknikal ya. Ada namanya destination ya. Destination itu bisa disetting. Pesan masuk pertama itu apakah disertakan dengan landing page atau tidak, bisa diatur. Oke. Nah, ini kita bicara dapur nih Ayadi ya. Rahasia, bagi Ayadi ini kira-kira ada nggak rahasia yang harus diungkap gitu ya? Ini rahasia untuk closingnya tinggi atau konversi tinggi. Nah, ini seperti apa? Rahasianya harus bisa baca data. Bagi advertiser ya. Bagi saya sebagai advertiser, rahasianya harus bisa baca data. Salah baca data berarti? Boncos. Iklan budgetnya udah tinggi kok nggak closing ya? Closing kenapa ya kan gitu? Kenapa?
harus bisa baca data. Harus bisa baca data. Oke. Nah itu ya pentingnya ya. Pentingnya gitu. Jangan hanya dia menggrab data tapi nggak bisa baca data gitu Iya. ya. Datanya udah ada, ini testing udah ada segala macam, tapi nggak bisa baca data, repot itu ya dia. Oke. Kuncinya sebenarnya di sana. Oke. Nah, kalau kita ini bukan mau menerawang atau meramal ya Hedi ya, tapi kan sebenarnya bagi seorang praktisi seperti Hedi ini kan sebenarnya bisa juga yang selama ini pengalaman bertahun-tahun itu katakanlah bisa melihat ke depan. Nah, kira-kira ini industri properti, anggaplah 5 tahun ke depan, ini Hedi melihatnya akan seperti apa? Saya banyak membaca atau mendengar dari YouTube orang yang terkenal ya. Ya. Di bagaimana dia membaca slasi. Nah. Yang namanya slasi itu pasti dinamis. Betul. Berubah-ubah. Betul. Tidak ada yang fix. Iya. Begitupun dunia properti. Tapi yang harus kita garis bawahi, properti itu tidak akan habis permintaannya. Iya. Contoh, permintaan rumah subsidi sampai sekarang apakah berkurang? Makin banyak Pak Haji. Makin banyak ya? Iya, cuma memang regulasi untuk rumah subsidi terlalu tinggi. Oke. Sementara ketersediaan lahannya sedikit. Tidak pernah habis properti. Tapi kalau untuk properti spesifik seperti properti investasi tentu perlu ada telah luar biasa ya. Oke. Harus ada evaluasi luar biasa, kemudian harus ada visibility yang luar biasa. Setahu saya 5 tahun ke depan khusus untuk investasi properti masih bagus. Masih bagus ya. Kenapa? Setiap orang itu yang investor itu pasti dia akan memutarkan duitnya. Salah satu investasi yang paling aman dan resikonya sedikit adalah investasi properti, khususnya seperti rumah kos, kemudian rukan, villa kos. Kemudian yang menyangkut semua rumah properti investasi. Iya. Insya Allah itu ke depan 5 tahun ke depan masih bagus. Iya. Ini bagi Ayah Hedi tadi resikonya sedikit atau kecil itu kenapa? Karena memang dia ada underlying asetnya atau apa? Nah, pertama dari sisi legalitasnya ya. Kemudian kalau kita liquidnya juga gampang gitu. Oh, lebih mudah ya. Contoh dengan ada surat aja kalau kita mohon maaf nih. Suratnya dibawa ke bank aja bisa jadi duit. Disekolahin ya? Disekolahin jadi duit. Iya. Jadi orang-orang yang berduit itu salah satu incaran dia untuk bisa mengamankan uangnya dia supaya nggak turun nilainya. Justru properti. Terutama di properti investasi. Iya. Punya kolateral lah atau bisa dijadikan kolateral ya. Betul. Oke. Nah tadi Ayah ini kan sempat nyinggung AI nih gitu ya. Ya entah itu ada si Andromeda gitu pada saat beriklan segala macam. Tapi saya mau bicara AI secara general atau umum gitu ya. Ini kan eranya bisa dikatakan cukup signifikan di perkembangan AI. Nah kira-kira apakah AI ini ke depan akan menggantikan peran marketer? Atau akan dari tadi mengeliminir marketer gitu ya kan? Seperti apa menurut Ayah ini dalam kacamata Ayah ini? Bisa baca secara global ya. Global. Saya sekarang boleh dikatakan sebagai bapak agak sedikit cemburu juga, anak saya lebih suka bicara sama AI daripada bapaknya. Jadi ngobrolnya, komunikasinya gitu ya. Nanyanya sama interaksinya AI. malah sama AI ya. Begitu canggihnya AI kan. Masya Allah. Sehingga kalau seorang advertiser atau teman-teman yang bergerak di bidang properti yang tidak mau mengikuti perkembangan AI sekarang, wah sungguh sangat rugi. Karena menurut saya perkembangan AI justru suatu peluang ya. Kenapa? Dengan AI kita bisa banyak baca peluang lain gitu. Iya. Kan propertinya ada properti khususnya. Properti itu menggerakkan lebih dari 50 bisnis yang lain gitu. Bayangkan, properti itu bisa menggerakkan 50 bisnis lain gitu. Makanya properti menurut saya sih dengan AI itu masih luar biasa lah. Iya. Memang harus belajar kita. Walaupun saya juga istilahnya. Jadi jangan sampai kita dikendalikan oleh AI ya. Betul. Tapi kita yang mengendalikan. Iya. Jangan sampai kita tersingkirkan oleh AI. Yang lama-lama saya percaya tersingkir juga gara-gara AI ini. Jadi AI yang invest sendiri udah. Iya. Luar biasa, itu jadi tantangan juga ya dia. Iya. Oke. Nah, bahkan sekarang ini data yang didapat dari saya dari beriklan, saya kasih ke dia dibaca data saya sama dia. Masya Allah. Sudah otomatis bisa dibaca ya. Iya betul. Menarik banget ya, Masya Allah. Nah ini terkait peluang nih Ayadi ya. Jadi peluang terbesar apa yang katakanlah
belum banyak orang sadar di industri properti ini? Yang belum disadari, kira-kira peluang apa menurut Ayadi yang terbesar? Dengan tidak pernah putusnya permintaan di bidang properti, terutama properti yang hunian ataupun investasi ya. Iya. Orang tuh lupa bahasanya untuk bisa menghasilkan uang tuh bisa berbagai macam cara sebenarnya. Iya. Salah satunya dengan cara menggunakan AI dan semua yang sifatnya memberikan informasi. Jadi setiap aplikasi atau apapun yang bisa memberikan informasi itu sebenarnya satu peluang. Apalagi saya sebagai advertiser ya. Iya. Semua itu bisa jadi peluang kita, asal kita mau belajar. Oke. Iya. Nah ini Ayadi, kalau misalnya nih katakanlah saya challenge Ayadi hari ini tuh mulai dari nol lagi nih, gitu ya, mulai dari nol lagi. Nah kira-kira Ayadi ini akan fokus seperti apa atau di mana? Kalau orang bicara mulai dari nol, saat sekarang ini banyak kesempatan yang bisa kita lihat. Contoh, orang goyang-goyang aja bisa dapat duit banyak. Gitu ya? Iya. Jadi perdalamlah dunia digital. Oke. Tambah diperdalam, peluang itu banyak. Jadi tetap di digital ya, iya. Ayadi ya. Bahkan saya pernah lihat, pernah ngumpul afiliator se-Bogor, seorang anak muda bisa mendapatkan puluhan juta dalam 1 bulan hanya sebagai afiliat aja. Masya Allah. Dia tidak punya barang, dia tidak mengemas barang, dia tidak mengirim barang, cuma men-share produk orang lain. Oke. Hasilnya puluhan juta sebulan. Itu dari dunia digital. Dunia digital apa salah satunya? Contohnya ya afiliator. Oke, Ayadi. Nah ini sedikit lagi nih. Nah dalam pandangan Ayadi sendiri ini kira-kira siapa yang bertahan? Yang katakanlah bermodal besar atau yang melek atau pintar digital marketing? Kalau saya mengatakan yang akan bertahan tuh yang berani berinovasi. Berinovasi dalam sistem sistem digital. Kalau dia saat sekarang masih pakai sistem manual, dia akan tertinggal. Terlindas dengan yang lain gitu. Karena dunia itu cepat berubah dan dunia digital tuh perkembangannya sangat luar biasa ya. Contoh kemarin tuh kita bikin website biasa-biasa aja, sekarang sudah ada Elementor Atomic V4. Sehingga perkembangan itu akan terus berlangsung dan teman-teman yang bergerak di sektor digital marketing harus bisa beradaptasi itu. Nah terkait mindset nih, Ayadi sedikit lagi ya. Terkait mindset, karena kan mindset itu penting lah ya. Nah kira-kira mindset apa yang harus dimiliki bagi seorang marketer properti? Pertama adalah dia harus belajar, belajar. Jadi jangan pernah lelah untuk belajar ya. Iya, karena haus ilmu terus ya. Dunia properti itu dinamis banget. Bayangkan 51 bisnis lain mensupport properti ini gitu. Makanya kalau kita nggak belajar, kita tidak mendapatkan apa yang kita harapkan. Apalagi sekarang dunia itu sangat terbalik udah. Kenapa saya bilang terbalik? Dulunya orang harus kerja keras, sekarang di rumah aja bisa jualan kan Haji? Kenapa? Dunia digital itu luar biasa. Dan seorang CS atau apapun ya yang dia bekerja di bidang sektor properti, dia harus belajar. Itu sih dari saya, itu kuncinya itu aja. Nah ini terakhir nih Ayadi ya, terakhir. Kira-kira nasihat apa yang bisa Ayadi sampaikan untuk para entah itu developer, marketer, kontraktor katakanlah yang benar-benar ingin sukses di industri properti? Satu kata apa? Satu kalimat doang. Dalami digital marketing. Dalami digital marketing, luar biasa. Bersama kami nanti kami support. Nah ini tadi kan Ayadi kita sudah sekian panjang ngobrol-ngobrol. Ini memang kita nggak bicara teknis beriklan ya. Jadi tadi kan Ayadi sempat nyebut CTR, CVM segala macam gitu ya. Kita nggak bicara dalam sisi itu gitu ya. Nah kalau nih Ayadi misalnya, ya tentu kan Ayadi selain sebagai seorang advertiser, Ayadi kan senang berbagi inspirasi, berbagi ilmu, senang ngajar juga katakanlah gitu ya. Nah katakanlah kalau ada sahabat kita yang pengen belajar nih,
yang pengen lebih mendalami tidak hanya dari sisi strategi, dari sisi mindset, tapi memang dari teknis atau skill beriklannya. Entah itu Google Ads kah, Meta Ads kah. Nah ini gimana? Ini harus belajar kemana Ayah Edi ini? Atau harus menghubungi seperti apa nih? Banyak yang harus dipelajari, cuma memang harus pelan-pelan ya. Pelan-pelan. Mulai belajar websitenya, desain grafisnya, kemudian metanya sendiri, Google Ads sendiri itu ada dashboardnya gitu. Iya. Mulailah dengan yang organik dulu menurut saya sih. Organik, nanti belajar seperti apa garis besarnya beriklan. Gitu. Kan beriklan itu harus bayar kan lagi. Iya. Ada yang organik, belajar yang organik dulu. Yang organik dulu. Nanti pas mau belajar yang paid, yang berbayarnya dia, baru hubungin kita. Gitu ya. Gitu. Karena kan memang ada uang yang harus dikeluarkan ya. Ada budget iklan katakanlah seperti itu ya. Biar katakanlah iklan kita, budget kita itu nggak zonk atau nggak boncos. Gitu ya dia. Belajar dari orang yang sudah melakukan. Iya, oke, siap. Belajar dari orang yang sudah berhasil. Dan kita alhamdulillah kita berhasil menjual berapa unit rumah kos ya, yang rumah harganya lumayan 1,8 M. Itu bayangkan gimana target kita tidak menggunakan bank, hanya cash dan cash berat, tapi kita bisa jual, kita bisa targetkan itu melalui iklan. Iya. Jadi tanpa KPR pun bisa sebenarnya. Iya. Dan itu memang sudah terjadi ya. Dan sudah terjadi dan sudah kita buktikan. Ya, jadi bukan omong-omong lah. Oke. Siap Ayah Edi ya. Jadi bagi sahabat atau teman-teman yang nanti pengen belajar lebih lanjut, barangkali ya dari sisi skill beriklan segala macam, nanti boleh ya tulis di kolom komentar ya. Nanti bisa dihubungi sama Ayah Edi atau tim yang katakanlah nanti pengen belajar lebih lanjutnya, Edi, boleh ya? Siap. Oke, seperti itu. Nah, Edi, terima kasih atas waktunya, penjelasannya, insight yang luar biasa tadi. Sudah sekian menit kita ngobrol-ngobrol gitu ya. Nah, mudah-mudahan di lain kesempatan Ayah Edi ini bisa ya berkenan untuk hadir lagi, berbagi inspirasi lagi, berbagi atau share-share ilmu lagi ya kepada para sahabat semua. Terima kasih kami ucapkan ya Ayah Edi ya. Semoga Allah yang membalaslah atas segala yang disaringkan pada hari ini. Ya, bagi kawan-kawan yang ingin mendapatkan insight terus, ingin mendapatkan inspirasi, motivasi, apapun itu ya, pantengin terus channel kita di Next Level, dan sampai jumpa nanti di episode ataupun pembahasan-pembahasan yang lainnya. Dan saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.